Bambang. Gak hadir ya? Siren. Saya Bu. Oh iya, hadir. Baiklah, sebelum memulai, ada baiknya kita membaca doa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Hari ini kita masuk ke pelajaran bab pernapasan ya. Iya Bu. Oke, di pernapasan ini kita nanti membahas 3 indikator. Indikator yang pertama itu mengetahui pengertian respirasi, yang kedua mengetahui mekanisme pernapasan pada manusia, yang ketiga menemukan penyakit-penyakit. Nah, yang terakhir nanti bakal ada tugas untuk kelompok. Kalau pelajaran yang kemarin itu apa ya? Sistem pencernaan. Baiklah. Sistem pernapasan atau respirasi. Sambil catat ya. Di sini kita menggunakan metode inquiry atau kooperatif atau mendengarkan guru berbicara. Baiklah, respirasi sendiri merupakan proses pertukaran. Respirasi sendiri merupakan proses pertukaran gas yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Respirasi ini berbeda dengan bernapas. Kalau bernapas itu merupakan proses menghirup udara dan menghembuskan udara. Itu yang namanya bernapas. Jadi, respirasi dan bernapas itu berbeda. Apa tadi kalau respirasi? Respirasi adalah proses pertukaran gas yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Kalau bernapas itu apa? Bernapas adalah proses menghirup udara dan menghembuskan udara dengan paru-paru. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke struktur pernapasan. Dalam pernapasan itu ada organ-organ yang berfungsi dalam melangsungkan pernapasan, yakni diantaranya ada hidung. Terus setelah hidung ada faring. Setelah faring ada laring. Setelah laring ada trakea, bronkus, bronkiolus, paru-paru, lalu tempat terakhir yakni alveolus. Ya. Jadi, mekanisme pernapasan itu ketika udara kita ambil dari hidung, maka udara tersebut akan masuk ke dalam rongga faring. Setelah dari rongga faring, udara akan masuk ke dalam laring. Setelah dari laring, udara tersebut akan melewati trakea. Dan dari trakea menuju bronkus, lalu ke cabang-cabang kecil yakni bronkiolus. Setelah dari bronkiolus, udara tersebut masuk ke dalam paru-paru dan berakhir di alveolus. Ya, begitulah pernapasan. Nah, pernapasan ini dibagi menjadi 2. Apa saja? Ada yang tahu nggak? Eksternal dan internal. Ya, pintar. Respirasi itu ada 2, yakni respirasi internal dan eksternal. Respirasi internal sendiri merupakan pertukaran gas di antara darah atau pembuluh kapiler di dalam jaringan tubuh dengan sel-sel jaringan tubuh, atau yang biasa kita sebut yakni pernapasan di dalam mitokondria. Sedangkan respirasi eksternal yakni pertukaran gas antara alveolus paru-paru dengan udara di dalam kapiler paru-paru, atau yang biasa kita lakukan yakni
bernapas. Nah, kalau misalnya kita bernapas menggunakan paru-paru, ya, itu disebut dengan respirasi eksternal. Jadi sudah tahu ya perbedaan respirasi dan pernapas itu apa. Terus di dalam respirasi itu terbagi menjadi dua macam, yakni internal dan eksternal. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Tidak ada, Bu. Ya, kita lanjut ya. Masuk ke pembahasan berikutnya, yakni ada penyakit-penyakit di dalam sistem pernapasan manusia. Penyakit-penyakit sistem pernapasan itu apa aja yang kamu ketahui? Infeksi hidung, Ya. sinusitis, faring, laring, influenza, sama tositis. Ya, itu di dalam buku ya. Ya, nanti Ibu jelasin. Infeksi paru-paru ini merupakan infeksi pada sistem pernapasan ini biasanya disebabkan oleh virus, bakteri, ataupun debu partikel yang tersumbat di dalam organ pernapasan kita. Seperti halnya flu. Flu itu akan tertular pada kita apabila kita berada di dekat orang yang mengidap flu. Misal, kamu sama Bambang. Bambang ini dia sedang sakit flu. Kalau kamu dekat sama Bambang, maka kamu akan tertular. Nah, virus yang ada di dalam Bambang itu namanya virus influenza. Selain influenza, ada juga virus sinusitis. Kalau virus sinusitis kalau penyakit sinusitis itu dia menyerang bagian sinus. Akibatnya kita akan merasakan susah bernapas. Terus ada batuk, ada asma. Asma juga termasuk ke dalam penyakit sistem pernapasan. Asma tersebut diakibatkan adanya penyumbatan di dalam di dalam rongga paru-paru. Selain itu ada paru-paru kering atau yang biasa kita sebut TBC. TBC ini sangat berbahaya karena TBC ini dapat menular antar satu sama lain. Dan juga penyakit paru-paru basah. Paru-paru basah ini biasanya disebabkan oleh kipas. Dia sering berkipas atau biasa hidup di daerah lembab. Baiklah. Coba apa tadi ulangin penyakit-penyakit yang ada di sistem pernapasan? Infeksi hidung, Ya. sinusitis, faring, laring, influenza, sama tositis. Ya, pintar. Nah, terus coba buka halaman 22. Ya. 22 itu ada tugas kelompok atau LKS. Nah, di situ disuruh menjelaskan apa yang dimaksud di dalam gambar. Jadi, coba bentuk kelompok. Ibu minta kalian bentuk kelompok ya. Ya. Kamu ini ya sama Bambang ya. Ya. Jadi di situ perintahnya disuruh menjelaskan cara menjaga kesehatan organ pernapasan. Nah, di situ kamu jabarin apa-apa aja. Ya, Ibu kasih waktu 10 menit cukup ya. Ya. Silakan dikerjakan.
Ibu akhiri ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.